الله وبركاته. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Al-Malik Al-Ahad Al-Fard As-Samad alladzi lam yalid wa lam yulad. Segala puji bagi Allah Tuhan yang Maha Esa, yang Maha Tunggal, dan dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang memberikan kasih dan sayangnya kepada setiap hamba-hamba Allah yang mereka berkumpul untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat beriring salat terus kita berikan dan curahkan kepada hadratul Rasul, imamuna, qudwatuna, nabiyuna, sayyiduna Muhammad, sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi afdhalis salawat wa ta'zim. Saudara yang dimuliakan oleh Allah, yang sama-sama kita muliakan, kita hormati, kita kagumi, kita cintai, dari segenap para asatidz, para ahli ulama, para masyayikh, para tokoh masyarakat, para muallim, para mudarris, para tuan-tuan guru yang insyaallah senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga yang sama-sama kita muliakan dari segenap para habaib, para ahli bait Rasulullah, para anak cucu Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Habib Hussein Lekah, dan juga yang baru saja menyampaikan mau'izah Al-Habib Syauqi Al-Habsyi, dan juga kita doakan dari segenap para habaib kita, para asatidz kita, para guru-guru kita, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan sulaiman penjagaan buat beliau, memberikan sehat wal afiat untuk beliau, mengangkat derajat beliau, mengangkat perjuangan beliau. Amin ya rabbal. Dan juga yang sama-sama kita muliakan dan hormati serta kita sayangi dan cintai dari segenap hadirin hadirat yang hadir malam ini, dan juga masyarakat ahli kampung yang ada di sini. Mudah-mudahan kita semua yang ada di tempat ini, masyarakat semua yang punya hajat, hajatnya dikabulkan oleh Allah, yang punya dosa, dosanya diampuni oleh Allah, yang punya usaha diberkahi oleh Allah, yang sedang mencari ilmu mendapatkan ilmu yang barokah dan manfaat, yang belum berumah tangga, belum dapat jodoh, mudah-mudahan dapat jodoh, yang sudah dapat jodoh mudah-mudahan diberikan daripada yang terbaik oleh Allah, yang sudah berumah tangga mudah-mudahan dijadikan sakinah, mawaddah warahmah, yang belum punya anak mudah-mudahan mendapatkan anak yang saleh dan salehah, yang sudah punya anak mudah-mudahan menjadi anak yang berbakti kepada Allah, Rasul dan orang tuanya. Amin ya rabbal. Alhamdulillah, saudara, malam ini kita dikumpulkan oleh Allah, kita dipersatukan oleh Allah, kita diistiqomahkan oleh Allah, kita diberikan kekuatan dalam ibadah oleh Allah, kita dipilih oleh Allah, kita digerakkan oleh Allah, sehingga malam ini kita mampu untuk berangkat dengan tujuan memuliakan dan mengagungkan hari kelahiran Sayyidina Muhammad. Kalau bukan karena Allah, kalau bukan karena gerakan Allah, kalau bukan karena keinginan Allah, kalau bukan karena pilihan Allah, kalau bukan karena tuntunan Allah, tidak mungkin kita mampu melangkahkan satu langkah kaki kita untuk menghadiri majelis yang mulia semacam ini, saudara. Sehingga dulunya kita malam ini, sabarnya kita malam ini, berhimpit-himpitan, walaupun agak keras dan lain sebagainya, kita tidak peduli, semata-mata kita hadir malam ini untuk membahagiakan
keinginan, Allah yang memilih kita, sehingga Allah berikan kekuatan, Allah langkahkan kaki kita keluar dari rumah kita menuju ke tempat yang semacam ini. Kalau bukan karena keinginan Allah, mustahil kita bisa ada malam ini, saudara. Kalau bukan karena ketentuan Allah, kalau bukan karena pilihan Allah, kalau bukan karena tuntunan Allah, tidak mungkin kita malam ini bisa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Apa buktinya, saudara? Buktinya baliho didirikan, undangan disebarkan, dan juga informasi diberikan di masjid-masjid. Banyak yang mendengar, banyak yang melihat, banyak yang mengetahui, namun tidak semua yang melihat, mendengar atau mendapati undangan mereka mampu malam ini berkumpul bersama kita. Namun hanya orang-orang pilihan Allah yang dipilih oleh Allah di tengah-tengah banyaknya umat di luar sana yang malam ini sudah bermaksiat. Kita malam ini sedang berbuat taat dan sholawat. Ini semua keinginan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga harapan kita, mudah-mudahan rasa cinta kepada Allah dan Rasul, keistiqomahan kita dalam ibadah, ketaatan kita kepada Allah dan Rasul, mudah-mudahan ini abadi sampai kita mati. Kita akan bawa berjumpa dengan Allah dan juga baginda Nabi Muhammad. Saudara yang dimuliakan oleh Allah, ketahuilah malam ini kita mengagungkan satu sosok yang agung, satu manusia yang mulia, yang diagungkan oleh Allah, zat yang maha agung, yang dimuliakan oleh Allah, zat yang maha mulia, yaitu baginda Nabi Muhammad ibn Abdullah. Saudara, Imam Syafi'i menyatakan di dalam Mazalah Indahnya, beliau mengatakan, man jama'a li maulidin Nabi ikhwanan wa hayya'a ta'aman wa ahla makanan wa amila ihsanan wa kana sababan li ra'atihi ba'atha Allah yaumil qiyamah ma siddiqin wa syuhada wa shalihin fi jannatin na'im. Siapa orang yang kumpul dalam perayaan maulid dan sholawat kepada Nabi, siapa orang yang hadir dalam maulidnya Rasulullah, bahaya apa aman, dan mereka menyumbang dari hal konsumsi dan materi. Saya nggak bisa hadir nih, tapi saya kirim buah-buahan. Saya nggak bisa hadir, tapi saya kirim nih satu layang kue. Saya nggak bisa hadir nih, tapi saya kirim nih 10 dus aqua. Saya nggak bisa hadir, tapi saya titip sama panitia untuk membantu daripada kesuksesan acara maulid. Bahlah makanan, atau mereka nggak bisa hadir, mereka nggak bisa memberikan bantuan, tapi yang mereka mampu, yang mereka bisa mempersiapkan tempat. Mereka buka pintu-pintu rumah mereka, mereka berikan lahan-lahan mereka, mereka berikan tempat-tempat mereka untuk menampung para pecinta Sayyidina Muhammad. Dia buka lahannya buat parkiran motor kendaraan umat Nabi, dia buka garasinya, dia buka pintunya, dia buka tempatnya untuk menampung para pecinta Nabi. Wa amil ihsana, saya nggak bisa nyumbang, saya nggak bisa hadir karena ada daripada uzur syar'i, ada daripada kesibukan tapi sesuai dengan syariat. Misalnya dia sedang di luar kota dan lain sebagainya. Saya bisa juga kasih tempat, rumah saya sepetak. Tapi apa yang dia bisa lakukan? Wa amila ihsanan. Dia dengar di kampungnya ada maulid, sehingga hatinya mendukung perayaan maulid baginda Nabi Muhammad. Berlaku baik dalam perayaan maulid Nabi. Udah gak bisa hadir, udah gak bisa nyumbang, udah gak bisa ngasih tempat, minimal berlaku baik dalam perayaan maulid Nabi. Dan termasuk perlakuan baik dari kalangan aparat dan pejabat, saudara. Dengan cara apa? Jangan persulit masyarakatnya yang ingin mengadakan maulid baginda Nabi Muhammad. Jangan larang ketika umat sedang ingin berselawat. Jangan larang ketika kita sedang mengadu rindu kepada baginda Nabi Muhammad. Belum kagak bisa, hadir kagak bisa. Jangan larang umat Nabi untuk maulid kepada baginda Nabi Muhammad. Udah nyumbang nggak bisa, hadir nggak bisa, pengen larang maulid, jenggot crispy.
Masya Allah, inna lillahi wa inna ilaihi. Nyumbang kagak, hadir oga. Sekarang masyarakatnya pengen bikin maulid, pengen dibubarin. Kucing dapur, Kang Nyolong. Masya Allah, inna lillahi wa inna ilaihi. Sekarang saya pengen tanya, kira-kira adalah yang benar begitu, saudara? Adalah yang benar begitu? Pengen bikin maulid dilarang, adalah? Pengen bikin maulid dikenal, adalah? Pengen bikin maulid diteror, adalah? Inna lillahi wa inna ilaihi. Alasannya corona, tapi dangdutan dibiarin, saudara. Betul, betul. Masya Allah. Oh, masa tidak ada, saya bilang ada statementnya dari seorang menteri goblok, saudara. Apa statementnya? Dia bilang di masa-masa pandemi tolong jangan adakan tradisi maulid. Dihimbau kepada masyarakat Indonesia jangan membuat perayaan maulid di masa-masa pandemi. Innalillahi wa inna ilaihi. Masya Allah. Orang pengen doa bersama dilarang, saudara. Orang pengen rayu Allah dilarang. Bagaimana virus pengen hilang kalau kita nggak boleh doa sama Tuhan, betul? Betul. Dan kita heran, banyak pelarangan itu buat acara ibadah, maulid, tabligh akbar, pengajian, sholat Jumat dilarang, betul? Betul. Tapi kadang-kadang sedikit pelarangan buat apa? Buat hiburan malam. Dangdutan masih jalan, hiburan malam masih ada. Dia dilarang nggak? Iya, ada yang dilarang. Sehingga akhirnya Pak, acara nikahan sekarang dipersulit dan juga diberikan izin tetapi sedikit dan lain sebagainya. Betul, iya. Tapi lebih banyak yang diizinin, saudara. Bukan acara nikahan yang kita permasalahkan. Kadang-kadang acara dangdutan. Rusul bala bikasratil ma'asi. Sayyidina Ali pernah bilang diturunkannya bala, musibah, wabah, azab, siksa karena banyaknya kemaksiatan yang dibiarkan, saudara. Warukan bala biqa'ah wal ibadah, dan diangkatnya bala, musibah, bencana dihilangkan, disingkirkan karena banyaknya ketaatan yang ditegakkan, saudara. Sehingga dengan perayaan-perayaan yang sedang kita buat ini upaya untuk supaya bala, musibah, bencana semuanya disingkirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Sehingga ada satu kasus dan ini sempat viral tapi sebentar. Ada salah satu pejabat dari kalangan aparat instansi negara yang mana dia sedang itu menjalankan daripada apa? Ada acara lepas jabatan atau perpindahan, ya. Jadi antara dua, antara lepas jabatan sama dipindah dia atau pensiun, antara tiga lah. Walhasil dia bikin acara di kantor pemerintahan, di kantor aparat ini dengan cara apa? Dia undang biduan, saudara. Di masa pandemi dia undang biduan, dia joget bareng-bareng, tidak ada social distancing, tidak ada protokol kesehatan yang dia jalankan, nggak ada yang pakai masker, nggak kena sanksi, saudara. Nggak dibubarin. Ini lo maksiat, dia nggak jalankan protokol kesehatan. Kenapa nggak dibubarkan? Kenapa nggak dilarang? Tapi ketika umat sedang ingin taat, sedang ingin ibadah, banyak yang larang, saudara. Ada aja yang kirim ini telur lah, betul? Dia kirimlah ini, dia kirimlah itu, dia kirimkan ini, dia suratkan ini, suratkan itu. Innalillahi wa inna ilaihi. Tapi di tempat ini saya yakin pejabatnya nggak begitu, aparatnya nggak begitu. Ini di luar, ya. Ini di luar. Kalau di sini enggak, ini di Bekasi. Kalau di Bekasi ya masih ada larangan-larangan. Kalau di sini mah enggak, ya. Di sini mah enggak jauh beda. Jadi begitu, saudara. Ya. Jadi ini yang harus kita pahami baik-baik. Gak bisa hanya boleh
mempersulit umat sedang bersolawat untuk nabinya, saudara. Kemudian apa lagi? Wa kana sababun li qiraatihi, dan mereka itu sekelompok panitia, tua, muda, laki, perempuan, tokohnya, masyarakatnya, mereka bersatu padu memikirkan kesuksesan acara-acara maulid. Yang jaga parkir, yang jaga panggung, yang ngatur softnya, yang lagi ngidangin bumbu, ngidangin makanan, ngidangin minuman, yang masak umbul-umbul, yang mendirikan tenda, yang mempersiapkan sound system dan dokumentasi, semuanya orang-orang yang ikhlas dalam perjuangan maulid masih mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga apa kata beliau Imam Syafi'i? Yang hadir maulid, yang nyumbang maulid, yang ngasih tempat maulid, yang berbuat baik, berlaku adab, berlaku akhlak, berlaku daripada sopan santun kepada maulid, yang panitia, apa kabar baiknya? Ba'athallahu yawmal qiyamah ma'as-siddiqin was-syuhada was-shalihin fi jannatin na'im. Allah akan mengumpulkan mereka semua kelak di hari kiamat bersama para orang-orang soleh, para syuhada, para orang-orang baik di dalam surga yang penuh kenikmatan dari Allah Subhanahu. Amin Allahumma amin Allahumma amin ya rabbal. Masya Allah. Hadir maulid bayarannya besar, bayarannya agung, ganjarannya surga. Sehingga ini sudah cukup menjadi jawaban. Acara maulid bukan acara kecil, betul? Acara maulid bukan acara remeh, betul? Acara maulid adalah acara mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita bersukacita, memerintahkan kita untuk bergembira atas kelahiran baginda Rasulullah. Sehingga Allah menyatakan dalam firman-Nya, Bismillahirrahmanirrahim, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu. Katakan wahai Nabi, sampaikan kepada umatmu dengan karunia dari Allah dan dengan rahmat dari Allah. Dengan semua itu bergembiralah, bersukacitalah, bersatulah. Ini perintah dari Allah Ta'ala. Fadl, karunia, rahmat dari Allah Ta'ala, ini banyak bentuknya. Karunia yang mana, rahmat yang mana, yang dengan rahmat dan karunia itu kita wajib bergembira. Sementara kedua ini banyak bentuknya. Anak, karunia dari Allah, betul? Rezeki, rahmat dari Allah, betul? Kehidupan baik, itu juga karunia dari Allah, betul? Lancar usaha, karunia dari Allah dan rahmat dari Allah. Rumah tangga sakinah mawaddah warahmah, karunia dari Allah, rahmat dari Allah. Semua nikmat yang Allah berikan kepada kita, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat makan, nikmat melanda, nikmat sehat, nikmat afiah, nikmat berjalan, nikmat berkumpul, semua nikmat yang Allah berikan kepada kita, itu semua tidak terlepas dari anugerah dan juga rahmat dari Allah Ta'ala. Tapi rahmat yang mana, karunia yang mana yang kita wajib gembira? Sehingga ini ayat butuh tafsir. Sayyidina Abdullah bin Abbas menafsirkan, fadl, karunia yang dimaksud dalam ayat ini yang wajib atasnya kita bergembira, wahwa dinul Islam wal ilm, yang wajib atasnya kita gembira, kita bangga, kita sukacita, yaitu adalah ilmu agama dan juga agama Islam dan syariat Islam. Jadi kita wajib bangga dengan keislaman kita, kita wajib bangga dengan agama kita, kita wajib bangga dengan syariat kita, kita wajib bangga dengan kewajiban yang telah Allah wajibkan kepada kita, saudara. Kita wajib bangga dengan majelis-majelis taklim, kita wajib bangga dengan pesantren-pesantren, kita wajib bangga dengan semua syariat yang telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bangga dengan jum'atannya, bangga dengan sholawatannya, bangga dengan mencari ilmunya, bangga dengan berkumpul bersama ulama. Ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, saudara. Sehingga yang perempuan jangan malu dengan jilbabnya, jangan malu dengan cadarnya. Jilbab
istiqomah, kuat di dalam menjaga dan menutupi auratnya saudara. Sehingga untuk perempuan-perempuan yang mengenakan jilbab, mengenakan cadar, kalian harus bangga dengan jilbabmu, bangga dengan cadarmu, bangga dengan busana syar'imu. Itu adalah kebanggaan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Anda harus percaya diri, Anda harus bangga. Yang harusnya malu bukan yang pakai cadar, yang harusnya malu bukan yang pakai jilbab, yang harusnya malu perempuan yang suka pamer aurat di pinggir jalan. Jadi yang harusnya malu mereka. Jangan pakai cadar, jangan malu. Jangan pakai jilbab, jangan malu. Itu syariat dari Allah Subhanahu wa taala. Panasnya mendingan panas di dunia daripada di neraka, saudara. Lihat yang tabah, yang sabar, tenang, saudara. Derajat sabar itu tinggi, derajat sabar itu luar biasa. Sehingga yang tabah, yang sabar, yang pakai jilbab harus bangga dengan jilbabnya, yang pakai cadar bangga dengan cadarnya. Bangga, jangan mau kalah. Lu yang suka pamer aurat bangga banget kalau masuk mall, bangga banget kalau masuk asar, bangga banget kalau masuk kampung. Masya Allah, kenapa kita yang sedang menjalankan syariat kita malu? Gak boleh, betul? Harus percaya diri. Yang lagi, jangan bangga. Jangan bangga dengan apa? Jangan bangga dengan Anda bisa memainkan daripada alat musik. Jangan bangga, itu bukan kebanggaan. Yang lagi, jangan malu dengan kopiahnya, jangan malu dengan sarungnya, jangan malu dengan gamisnya, jangan malu dengan sorbannya, jangan malu dengan busana muslimnya. Kenapa? Karena itu daripada busana libasul anbiya wal muttaqin. Itu adalah busana daripada busana Nabi. Itu adalah pakaiannya Rasulullah. Itu adalah lambang ketakwaan seorang umat di hadapan Allah Subhanahu wa taala, saudara. Jadi nggak boleh malu, betul? Nggak boleh malu, betul? Mesti bangga. Dan juga apa? Bangga cari ilmu. Bangga harus cari ilmu. Kadang-kadang anak muda kalau lagi pengen ngaji ketemu temennya lagi nongkrong malu, sudah. Oh, jalan dari rumah teman-temannya lagi nongkrong, aduh malu. Ntar gue dicengin lagi. Dah lewat jalan yang lain dah. Lu jangan malu, mesti bangga. Itu orang pengen ngambil warisan Nabi. Kamu ingin menjadi keluarga Nabi. Kamu ingin mengambil hal yang berharga, peninggalan baginda Nabi Muhammad. Innal anbiya lam yuwazu dinaran wa la dirhaman fa innahum yuwasul ilma al ulama warasatul anbiya. Man akramal ulama faqad akramallah wa rasulah. Sesungguhnya para nabi dan para rasul, saudara, tidak meninggalkan harta benda, enggak. Para nabi dan para rasul itu tidak meninggalkan daripada emas dan perak, enggak. Para nabi dan para rasul mereka meninggalkan ilmu agama. Paham sampai sini? Ilmu adalah peninggalan, ilmu adalah warisan, itu warisan Nabi. Yang bangga, jangan malu, karena itu warisan baginda Nabi. Allahi wa barakatuh. Bismillah walhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Al-Malik Al-Ahad Al-Fard As-Samad Alladhi lam yalid wa lam yulad. Segala puji bagi Allah, Tuhan yang Maha Esa, yang Maha Tunggal, dan dialah Allah Subhanahu wa taala zat yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang memberikan kasih dan sayangnya kepada setiap hamba-hamba Allah yang mereka berkumpul untuk Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salat terus kita berikan dan curahkan kepada hadratul Rasul, imamuna, qudwa
وقدواتنا نبينا سيدنا محمد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بأفضل الصلوات والتعظيم. Saudara yang dimuliakan oleh Allah, yang sama-sama kita muliakan, kita hormati, kita kagumi, kita cintai, dari segenap para asatidz, para ahli ulama, para masyayikh, para tokoh masyarakat, para muallim, para mudarris, para tua-tua guru, yang insyaallah senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga yang sama-sama kita muliakan, dari segenap para habaib, para ahli bait Rasulullah, para anak cucu Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Habib Hussein Lekah, dan juga yang baru saja menyampaikan mau'izah Al-Habib Syauqi Al-Habsyi, dan juga kita doakan dari segenap para habaib kita, para asatidz kita, para guru-guru kita, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan sebaik-baik penjagaan buat beliau, memberikan sehat wal afiat untuk beliau, mengangkat derajat beliau, memenangkan perjuangan beliau. Amin ya rabbal. Dan juga yang sama-sama kita muliakan dan hormati, serta kita sayangi dan cintai, dari segenap hadirin hadirat yang hadir malam ini, dan juga masyarakat ahli kampung yang ada di sini. Mudah-mudahan kita semua yang ada di tempat ini, masyarakat semua yang punya hajatnya dikabulkan oleh Allah, yang punya dosanya diampuni oleh Allah, yang punya usaha diberkahi oleh Allah, yang sedang mencari ilmu mendapatkan ilmu yang barokah dan manfaat, yang belum berumah tangga, belum dapat jodoh, mudah-mudahan dapat jodoh, yang sudah dapat jodoh mudah-mudahan diberikan daripada yang terbaik oleh Allah, yang sudah berumah tangga mudah-mudahan dijadikan sakinah, mawaddah warahmah, yang belum punya anak mudah-mudahan mendapatkan anak yang saleh salehah, yang sudah punya anak mudah-mudahan menjadi anak yang berbakti kepada Allah, Rasul dan orang tuanya. Amin ya rabbal. Alhamdulillah, saudara, malam ini kita dikumpulkan oleh Allah, kita dipersatukan oleh Allah, kita diistiqomahkan oleh Allah, kita diberikan kekuatan dalam ibadah oleh Allah, kita dipilih oleh Allah, kita digerakkan oleh Allah, sehingga malam ini kita mampu untuk berangkat dengan tujuan memuliakan dan mengagungkan hari kelahiran Sayyidina Muhammad. Kalau bukan karena Allah, kalau bukan karena gerakan Allah, kalau bukan karena keinginan Allah, kalau bukan karena pilihan Allah, kalau bukan karena tuntunan Allah, tidak mungkin kita mampu melangkahkan satu langkah kaki kita untuk menghadiri majelis yang mulia semacam ini, saudara. Sehingga dulunya kita malam ini, sabarnya kita malam ini, berhimpit-himpitan, walaupun agak keras dan lain sebagainya, kita tidak peduli. Semata-mata kita hadir malam ini untuk membahagiakan hati baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara, ini semua keinginan Allah, ini semua kemauan Allah. Allah yang punya mau, Allah yang punya keinginan, Allah yang memilih kita, sehingga Allah berikan kekuatan, Allah langkahkan kaki kita keluar dari rumah kita menuju ke tempat yang semacam ini. Kalau bukan karena keinginan Allah, mustahil kita bisa ada malam ini, saudara. Kalau bukan karena ketentuan Allah, kalau bukan karena pilihan Allah, kalau bukan karena tuntunan Allah, tidak mungkin kita malam ini bisa bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad. Apa buktinya, saudara? Buktinya baliho didirikan, undangan disebarkan, dan juga informasi diberikan di masjid-masjid. Banyak yang mendengar, banyak yang melihat, banyak yang mengetahui, namun tidak semua yang melihat, mendengar ataupun mendapati undangan mereka mampu malam ini berkumpul bersama kita. Namun hanya orang-orang pilihan Allah yang dipilih oleh Allah di tengah-tengah banyaknya umat di luar sana yang malam ini sudah bermaksiat. Kita malam ini sedang berbuat taat dan sholawat. Ini semua keinginan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga harapan kita,
Mudah-mudahan rasa cinta kepada Allah dan Rasul, keistiqomahan kita dalam ibadah, ketaatan kita kepada Allah dan Rasul, mudah-mudahan ini abadi sampai kita mati. Kita akan bawa berjumpa dengan Allah dan juga baginda Nabi Muhammad. Saudara yang dimuliakan oleh Allah, ketahuilah malam ini kita mengagungkan satu sosok yang agung, satu manusia yang mulia, yang diagungkan oleh Allah, zat yang maha agung, yang dimuliakan oleh Allah, zat yang maha mulia, yaitu baginda Nabi Muhammad ibn Abdullah. Saudara, Imam Syafi'i menyatakan di dalam Maghalah Indahnya, beliau mengatakan man jama'a li maulidin Nabi ikhwanan wa hayya'a ta'aman wa ahla makanan wa amila ihsanan wa kana sababan li ra'atihi ba'atha Allah yaumil qiyamah ma'a siddiqin was-suhada was-salihin fi jannatin na'im. Siapa orang yang kumpul dalam perayaan maulid dan sholawat kepada Nabi, siapa orang yang hadir dalam maulidnya Rasulullah, bahaya apa aman, dan mereka menyumbang dari hal konsumsi dan materi. Saya nggak bisa hadir nih, tapi saya kirim buah-buahan. Saya nggak bisa hadir, tapi saya kirim nih satu layang kue. Saya nggak bisa hadir nih, tapi saya kirim nih 10 dus aqua. Saya nggak bisa hadir, tapi saya titip sama panitia untuk membantu daripada kesuksesan acara maulid. Bahlah makanan, atau mereka nggak bisa hadir, mereka nggak bisa memberikan bantuan, tapi yang mereka mampu, yang mereka bisa mempersiapkan tempat. Mereka buka pintu-pintu rumah mereka, mereka berikan lahan-lahan mereka, mereka berikan tempat-tempat mereka untuk menampung para pecinta Sayyiduna Muhammad. Dia buka lahannya buat parkiran motor kendaraan umat Nabi. Dia buka garasinya, dia buka pintunya, dia buka tempatnya untuk menampung para pecinta Nabi. Wa amila ihsanan. Saya nggak bisa nyumbang, saya nggak bisa hadir karena ada daripada uzur syar'i, ada daripada kesibukan tapi sesuai dengan syariat. Misalnya dia sedang di luar kota dan lain sebagainya. Saya bisa juga kasih tempat, rumah saya sepetak. Tapi apa yang dia bisa lakukan? Wa amila ihsanan. Dia dengar di kampungnya ada maulid, sehingga hatinya mendukung perayaan maulid baginda Nabi Muhammad. Berlaku baik dalam perayaan maulid Nabi. Udah gak bisa hadir, udah gak bisa nyumbang, udah gak bisa ngasih tempat, minimal berlaku baik dalam perayaan maulid Nabi. Dan termasuk perlakuan baik dari kalangan aparat dan pejabat, saudara. Dengan cara apa? Jangan persulit masyarakat yang mengadakan maulid baginda Nabi Muhammad. Jangan larang ketika umat sedang ingin berselawat. Jangan larang ketika kita sedang mengadu rindu kepada baginda Nabi Muhammad. Belum kagak bisa, hadir kagak bisa. Jangan larang umat Nabi untuk maulid kepada baginda Nabi Muhammad. Udah nyumbang nggak bisa, hadir nggak bisa, pengen larang maulid, jenggot crispy. Masya Allah, inna lillahi wa inna ilaihi. Nyumbang kagak, hadir ogah. Sekarang masyarakatnya pengen bikin maulid, pengen dibubarin. Kucing dapur, banyolong. Masya Allah, inna lillahi wa inna ilaihi. Sekarang saya pengen tanya, kira-kira adalah yang benar begitu, saudara? Adalah yang benar begitu? Pengen bikin maulid dilarang, adalah? Pengen bikin maulid dikenal, adalah? Pengen bikin maulid diteror, adalah? Inna lillahi wa inna ilaihi. Alasannya corona, 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 tapi dangdutan dibiarin, saudara. Betul, betul. Masya Allah. Ah, masa tidak ada? Saya bilang ada statementnya dari seorang menteri goblok, sudah. Apa statementnya? Dia bilang di masa-masa pandemi tolong jangan adakan tradisi maulid. Dihimbau kepada masyarakat Indonesia
virus pengen hilang kalau kita nggak boleh doa sama Tuhan, betul? Betul? Dan kita heran, banyak pelarangan-pelarangan itu buat acara ibadah, maulid, tabligh akbar, pengajian, sholat Jumat dilarang, betul? Betul? Tapi kadang-kadang sedikit pelarangan buat apa? Buat hiburan-hiburan malam. Dangdutan masih jalan, hiburan malam masih ada. Dia dilarang nggak? Iya, ada yang dilarang. Sehingga akhirnya Pak, acara nikahan sekarang dipersulit dan juga diberikan izin tetapi sedikit dan lain sebagainya. Betul, iya. Tapi lebih banyak yang diizinin, saudara. Bukan acara nikahan yang kita permasalahkan. Kadang-kadang acara dangdutan. Rusul bala bikathratil ma'asi. Sayyidina Ali pernah bilang, diturunkannya bala, musibah, wabah, azab, siksa karena banyaknya kemaksiatan yang dibiarkan, saudara. Waruqal bala bitta'ah wal ibadah, dan diangkatnya bala, musibah, bencana, dihilangkan, disingkirkan karena banyaknya ketaatan yang ditegakkan, saudara. Sehingga dengan perayaan-perayaan yang sedang kita buat ini upaya untuk supaya bala, musibah, bencana semuanya disingkirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Sehingga ada satu kasus dan ini sempat viral tapi sebentar. Ada salah satu pejabat dari kalangan aparat instansi negara yang mana dia sedang itu menjalankan daripada apa? Ada acara lepas jabatan atau perpindahan, ya. Jadi antara dua, antara lepas jabatan sama dipindah dia atau pensiun, antara tiga lah. Walhasil dia bikin acara di kantor pemerintahan, di kantor aparat ini dengan cara apa? Dia undang biduan, saudara. Di masa pandemi dia undang biduan, dia joget bareng-bareng, tidak ada social distancing, tidak ada protokol kesehatan yang dia jalankan, nggak ada yang pakai masker, nggak kena sanksi, saudara. Nggak dibubarin. Ini lo maksiat, dia nggak jalankan protokol kesehatan. Kenapa nggak dibubarkan? Kenapa nggak dilarang? Tapi ketika umat sedang ingin taat, sedang ingin ibadah, banyak yang larang, saudara. Ada aja yang kirim ingkel telur lah, betul? Dia kirimlah ini, dia kirimlah itu, dia kirimkan ini, dia suratkan ini, suratkan itu. Innalillah wa inna ilaihi. Tapi di tempat ini saya yakin pejabatnya nggak begitu, aparatnya nggak begitu. Ini di luar, ya. Ini di luar. Kalau di sini enggak, ini di Bekasi. Kalau di Bekasi ya masih ada larangan-larangan. Kalau di sini mah enggak, ya. Di sini mah enggak jauh beda. Jadi begitu, saudara. Ya. Jadi ini yang harus kita pahami baik-baik. Gak bisa hanya boleh, gak bisa nyumbang. Minimal jangan persulit umat sedang bersolawat untuk nabinya, saudara. Kemudian apa lagi? Wa kana sababun li qiraatihi, dan mereka itu sekelompok panitia, tua, muda, laki, perempuan, tokohnya, masyarakatnya, mereka bersatu padu memikirkan kesuksesan acara-acara maulid. Yang jaga parkir, yang jaga panggung, yang ngatur softnya, yang lagi ngidangin bumbu, ngidangin makanan, ngidangin minuman, yang masak umbul-umbul, yang mendirikan tenda, yang mempersiapkan sound system dan dokumentasi, semuanya orang-orang yang ikhlas dalam perjuangan maulid masih mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga apa kata beliau Imam Syafi'i? Yang hadir maulid, yang nyumbang maulid, yang ngasih tempat maulid, yang berbuat baik, berlaku adab, berlaku akhlak, berlaku daripada sopan santun kepada maulid, yang panitia, apa kabar baiknya? Ba'athallahu yawmal qiyamah ma'as-siddiqin was-syuhada was-shalihin fi jannatin na'im. Allah akan mengumpulkan mereka semua kelak di hari kiamat bersama para orang-orang soleh
para syuhada, para orang-orang baik di dalam surga yang penuh kenikmatan dari Allah Subhanahu. Amin Allahumma amin Allahumma amin ya rabbal. Masya Allah. Hadir maulid bayarannya besar, bayarannya agung, ganjarannya surga. Sehingga ini sudah cukup menjadi jawaban. Acara maulid bukan acara kecil, betul? Acara maulid bukan acara remeh, betul? Acara maulid adalah acara mulia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita bersukacita, memerintahkan kita untuk bergembira atas kelahiran baginda Rasulullah. Sehingga Allah menyatakan dalam firman-Nya, Bismillahirrahmanirrahim, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Katakan wahai Nabi, sampaikan kepada umatmu dengan karunia dari Allah dan dengan rahmat dari Allah. Dengan semua itu bergembiralah, bersukacitalah, bersatulah. Ini perintah dari Allah Ta'ala. Fadl karunia, rahmat dari Allah Ta'ala, ini banyak bentuknya. Karunia yang mana, rahmat yang mana, yang dengan rahmat dan karunia itu kita wajib bergembira. Sementara kedua ini banyak bentuknya. Anak, karunia dari Allah, betul? Rezeki, rahmat dari Allah, betul? Kehidupan baik, itu juga karunia dari Allah, betul? Lancar usaha, karunia dari Allah dan rahmat dari Allah. Rumah tangga sakinah mawaddah warahmah, karunia dari Allah, rahmat dari Allah. Semua nikmat yang Allah berikan kepada kita, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat makan, nikmat melanda, nikmat sehat, nikmat afiah, nikmat berjalan, nikmat berkumpul, semua nikmat yang Allah berikan kepada kita, itu semua tidak terlepas dari anugerah dan juga rahmat dari Allah Ta'ala. Tapi rahmat yang mana, karunia yang mana yang kita wajib gembira? Sehingga ini ayat butuh tafsir. Sayyidina Abdullah bin Abbas menafsirkan, fadl, karunia yang dimaksud dalam ayat ini yang wajib atasnya kita bergembira, wahwa dinul Islam wal ilm. Yang wajib atasnya kita gembira, kita bangga, kita sukacita, yaitu adalah ilmu agama dan juga agama Islam dan syariat Islam. Jadi kita wajib bangga dengan keislaman kita, kita wajib bangga dengan agama kita, kita wajib bangga dengan syariat kita, kita wajib bangga dengan kewajiban yang telah Allah wajibkan kepada kita, saudara. Kita wajib bangga dengan majelis-majelis taklim, kita wajib bangga dengan pesantren-pesantren, kita wajib bangga dengan semua syariat yang telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bangga dengan jum'atannya, bangga dengan sholawatannya, bangga dengan mencari ilmunya, bangga dengan berkumpul bersama ulama. Ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, saudara. Sehingga yang perempuan jangan malu dengan jilbabnya, jangan malu dengan cadarnya. Jilbab dan cadar itu mahkota dari Allah Ta'ala. Tidak semua perempuan mampu menjalankan syariat tersebut, saudara. Tidak semua orang mampu bertahan istiqomah kuat di dalam menjaga dan menutupi auratnya, saudara. Sehingga untuk perempuan-perempuan yang mengenakan jilbab, mengenakan cadar, kalian harus bangga dengan jilbabmu, bangga dengan cadarmu, bangga dengan busana syar'imu. Itu adalah kebanggaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anda harus percaya diri, Anda harus bangga. Yang harusnya malu bukan yang pakai cadar, yang harusnya malu bukan yang pakai jilbab, yang harusnya malu perempuan yang suka pamer aurat di pinggir jalan, saudara. Jadi yang harusnya malu mereka. Jangan pakai cadar, jangan malu. Jangan pakai jilbab, jangan malu. Itu syariat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Panasnya, mendingan panas di dunia daripada di neraka, saudara. Lihat yang tabah, yang sabar, tenang, saudara. Derajat sabar itu tinggi, derajat sabar itu luar biasa. Sehingga yang tabah, yang sabar, yang pakai jilbab harus bangga dengan jilbabnya, yang pakai cadar bangga dengan cadarnya. Bangga, jangan mau kalah. Lu yang suka pamer aurat bangga banget
sudah. Oh jalan dari rumah, teman-temannya lagi nongkrong, aduh malu. Ntar gue dicengin lagi. Dah lewat jalan yang lain dah. Lu jalan malu, mesti bangga. Itu orang pengen ngambil warisan Nabi. Kamu ingin menjadi keluarga Nabi. Kamu ingin mengambil hal yang berharga. Peninggalan baginda Nabi Muhammad. Innal anbiya lam yuwazu dinaran wa la dirhaman. Fa innahum yuwasul ilma al ulama warasatul anbiya. Man akramal ulama faqad akramallah wa rasulah. Sesungguhnya para nabi dan para rasul, saudara, tidak meninggalkan harta benda enggak. Para nabi dan para rasul itu tidak meninggalkan daripada emas dan perak enggak. Para nabi dan para rasul mereka meninggalkan ilmu agama. Paham sampai sini? Ilmu adalah peninggalan ilmu adalah warisan itu warisan Nabi. Yang bangga, jangan malu, karena itu warisan baginda Nabi.